إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah menjelaskan tentang permasalahan istinja, kemudian beliau al-muallif pengarang kitab ini melanjutkan pembahasannya dengan menjelaskan perkara wudu, hal-hal yang berkaitan dengan wudu, babul wudu, ya, bab yang menjelaskan tentang al-wudu. Namun sebelum kita mulai pembahasan kita ini, seperti biasa selalu kita mengingatkan agar kita semua menghadirkan niat ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan ini, mari kita ikhlaskan niat kita agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas artinya senantiasa kita hadirkan niat bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata yang kita cari darinya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-muallif pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau berkata, fasl, pasal furudul wudu, ya, pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Furud jamak dari kata fard. Fardun artinya wajib. Yang dimaksud di sini adalah rukun. Jadi kalau dikatakan fardu wudu, itu sama maknanya dengan rukun wudu, ya. Begitu juga sama juga maknanya kalau dikatakan wajib wudu, ya. Cuman bahasa yang biasa kita gunakan kan rukun gitu kan. Rukun wudu. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan rukunnya itu, apa itu wudu itu sendiri? Wudu itu apa makna wudu itu, Pak? Kita sering mengucapkan kata wudu, tapi makna wudu itu sendiri apa? Dari segi bahasa, ya, dalam bahasa Arab kata al-wudu, ya, itu berasal dari kata wadha'ah. Mereka mengatakan ma'khuzun minal wadha'ah. Kata al-wudu itu diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah itu apa artinya? Artinya an-nadharah. An-nadharah artinya berseri-seri, bercahaya, bersinar. Itu namanya an-nadharah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kan itu kan nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, kata yang pertama nadhirah, nun dot itu kan pakai dot. Nadhirah. Nadhirah artinya apa? Berseri-seri. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang mukmin wajah mereka berseri-seri. Nah, dari kata inilah, ya, kata al-wudu itu berasal. Maknanya berseri-seri, bercahaya. Makanya orang yang suka wudu, ya, mukanya kinclong. Mukanya berseri-seri, bersinar, bagus, bersih, kan itu, Pak, ya. Enggak perlu pakai skincare. Enggak perlu perawatan mahal. Cukup perawatannya dengan sering berwudu, bercahaya. Walaupun mukanya jelek, tetapi berbeda itu, Pak. Orang yang sering berwudu dengan orang yang tidak sering berwudu, kita bisa, ya, sekilas kita bisa membedakannya. Ini suka wudu itu, ya. Sekilas kita melihatnya, mata kita sudah suka untuk melihat wajahnya. Nah, itu diantara berkat, ya, manfaat
keutamaan dari wudu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, nanti pada hari kiamat bukankah semua umat, semua manusia ini akan dikumpulkan? Lantas kalau semua manusia dikumpulkan, Nabi kita Muhammad itu bagaimana mengenal umatnya? Sementara tidak semua umat Muhammad ini ketemu dengan Rasul. Rasul ketemu dengan umatnya, enggak semua kan gitu. Para sahabat yang ketemu dengan Rasul, Rasul ketemu dengan sahabat. Tapi generasi setelahnya sudah enggak ketemu, apalagi dengan kita. Sudah jauh sekali masanya dengan kita. Terus kita semua ini umat Muhammad nanti, dari mulai masa sahabat yang ketemu dengan Rasul sampai nanti dibangkitkannya manusia, di semua manusia ini akan dimatikan semuanya, datang hari kiamat, ya, semua manusia itu akan dikumpulkan berikut dengan umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dari semenjak Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Nabi kita akan mengenali kita? Rasulullah ketika ditanya, Rasulullah mengatakan bahwa umat Muhammad ini ada tandanya. Rasulullah mengenali kita, Rasulullah mengenali umatnya dengan tanda yang ada pada umat tersebut, pada umat Muhammad. Ada tandanya kita nanti, Pak. Tandanya apa? Bekas wudu itu. Maka keistimewaan umat Muhammad yang tidak ada, tidak Allah berikan kepada umat-umat selainnya adalah cahaya dari bekas wudu itu. Disebut namanya al-ghurru al-muhajjalin, ya. Dalam hadis disebutkan, ini hadisnya disebutkan dalam kitab ini. Qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku dengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Ya, disebut ini jadi istilah ini, ghurran muhajjalin. Ya, ini jadi istilah. Apa makna dari ghurran muhajjalin? Ya, al-ghur itu cahaya yang berasal dari muka kita. Jadi orang yang melebihkan basuhan mukanya. Muka kita ini kan ada yang wajib dibasuh, nanti akan kita sebutkan bagian muka yang wajib dibasuh yang mana. Jika dia kemudian melebihkan dari basuhan mukanya, dilebihkan, itu sunnah hukumnya, Pak. Kita lebihkan dari basuhan yang wajib, ya. Nah, yang lebih itu, basuhan yang kita lebihkan itu nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menjadikannya bercahaya. Disebut namanya ghurran, ya, cahaya muka. Muhajjalin, apa muhajjalin? Ya, muhajjalin itu artinya cahaya yang akan muncul dari tangan dan kaki. Tangan kaki bercahaya. Bagaimana? Ketika kita membasuh tangan kita dan kita lebihkan dari basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib itu dari ujung jari kita ini sampai siku. Ya, siku juga masuk basuhan yang wajib. Jika kita lebihkan sampai ke otot kita ini, ya, kita lebihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya bercahaya pada hari kiamat. Basuhan kaki kita juga begitu. Jika kita lebihkan basuhan kaki kita, kan basuhannya dari ujung jari kaki kita itu sampai mata kaki. Mata kaki juga wajib dibasuh. Jika kita lebihkan,
ya, naik ke atas, kita lebihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya bercahaya. Dan itu nanti dengan demikian ya, akan menjadi pertanda bagi kita pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan umatku pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri bercahaya, ghurran muhajjalin min asaril wudu, dan itu bersumber ya dari bekas wudunya karena dia suka berwudu. Faman istata'a minkum ayyudila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang bisa untuk memanjangkan ghurrahnya, artinya melebihkan basuhan dari basuhan yang wajib, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa anjuran disunahkan untuk kita melebihkan dari basuhan yang wajib. Keutamaannya apa? Keutamaannya Allah Ta'ala akan membangkitkan kita nanti dalam keadaan bersinar, bercahaya, berseri-seri. Dan ini merupakan keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Rukun wudu, furudul wudu, rukun-rukun wudu sittatun, ada 6. Ya, rukun wudu ada berapa, Pak? Ada 6. Dari yang 6 rukun ini, ya, 4 ini ya, 4 diantaranya bersumber dari Al-Quran. Jadi dalilnya adalah Al-Quran. 4 rukun sumbernya dari Al-Quran. 2 rukun sumbernya dari hadis. Jadi Imam Asy-Syafi'i menggabungkan antara Al-Quran dan hadis. Seperti itulah hendaknya. Jadi bukan Al-Quran saja hadis diabaikan, atau hadis saja Al-Quran dibuang, enggak. Menggabungkan antara Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan 4 rukunnya. Apa itu? Ya, dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melakukan sholat, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Jadi dalam ayat ini langsung basuh muka, basuh muka kalian, wa aydiyakum, dan basuh tangan kalian. Sampai mana? Ilal marafiq, sampai siku. Dan siku juga masuk dalam basuhan yang wajib. Kemudian setelah membasuh tangan, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Jadi kepala tidak dibasuh, kepala diusap. Kemudian wa arjulakum. Nah, di sini kalau kita lihat dalam bahasa Arab harusnya wa arjulikum gitu kan. Karena wamsahu bi ru'usikum. Tetapi di sini wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kenapa? Karena wawunya ini atofnya ke sebelumnya wa aydiyakum itu. Ya, famsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum gitu. Jadi dia masuk sesuatu yang dibasuh, bukan diusap. Kalau wa arjulikum berarti dia diusap nanti kakinya. Nah, makanya ya bacaannya bukan wa arjulikum tetapi wa arjulakum. Artinya kaki itu juga dibasuh, tidak diusap. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi ini ada 4, muka, tangan, kepala, kaki, kan itu kan. Dalam Al-Quran cuma 4 saja. Terus bagaimana rukun yang lainnya? Rukun yang lainnya bersumber dari hadis. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa
wajib hukumnya dan menjadi rukun ya, orang yang berwudu harus pakai niat. Kalau nggak niat tidak sah wudunya. Kemudian juga diwajibkan orang yang berwudu itu tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Jadi rukun yang disebutkan itu dilakukan secara berurutan. Nah, dua rukun ini tidak ada dalam Al-Quran. Niat itu sumbernya dari hadis. Tartib juga sumbernya dari hadis. Nah, niat. Nah, ini rukun pertama yang akan kita sebutkan. Al-awwalu an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Kita katakan tadi sumbernya dari hadis. Hadisnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda bahwa setiap amal itu binniyat, maksudnya apa? Sahnya dengan niat. Nah, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa makna hadis ini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah bersabda, ini hadis ini ada sebab asbabul wurud, kalau hadis namanya itu, Pak. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis, sebab hadis itu diucapkan oleh Rasul namanya asbabul wurud namanya. Ada sebabnya ini. Ketika diwajibkannya hijrah. Jadi Rasul dan para sahabat ketika itu wajib hijrah, wajib meninggalkan Makkah. Hijrah mereka wajib. Kalau nggak hijrah berarti berdosa, kan itu. Wajib mereka hijrah. Ada yang mau hijrah, ada juga yang berat rasanya mau hijrah. Tetapi ada seseorang itu hijrah bukan karena perintah. Ada sebagian besar mereka itu ya hijrah karena memang melakukan perintah. Kenapa mereka hijrah? Karena perintah. Padahal ketika mereka hijrah itu banyak yang mereka tinggalkan, banyak yang mereka korbankan. Rumah tinggal, kebun tinggal, ya. Banyak yang mereka tinggalkan, harta, ya. Nggak bisa semuanya dibawa, nggak seperti sekarang Pak ada kargo. Mudah sekarang kalau mau pindahan kan. Nggak ada jalan darat, jalan laut ada, jalan udara pun ada. Ya, semuanya mudah sekarang. Kalau dulu gimana? Mereka juga hijrah dikejar-kejar, ya, bawa seadanya kan itu. Kalau mereka bawa banyak-banyak, ya udah ketangkap sama kaum kafir Quraisy, selesai urusan. Nah, banyak yang mereka korbankan, tapi mereka tetap hijrah. Kenapa hijrah? Karena mereka menjalankan perintah Allah. Tapi ternyata ada juga yang hijrahnya bukan karena Allah. Kenapa dia hijrah? Ya, karena kekasihnya hijrah. Jadi ada perempuan yang dia cintai hijrah, sehingga dia sudah nggak betah lagi tinggal di Makkah. Kenapa? Perempuan pujaan hatinya sudah tidak ada lagi di dekatnya. Jadi untuk apa lagi hidup di sini kan gitu? Orang kan begitu Pak ya. Untuk apa lagi saya di sini? Ya, pujaan hati saya sudah tidak bisa saya memandangnya lagi. Nah, lebih baik saya ikut aja hijrah. Nah, biar bisa saya bertemu dengan dia. Mungkin bisa juga menikah dengan perempuan itu. Nah, sampailah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu laki-laki yang hijrahnya bukan karena perintah, tetapi karena seorang perempuan. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, maka disebutkan ada hijrah, kata-kata hijrah kan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena dia ingin menjalankan perintah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hijrah itu. Dia akan mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya, jika ada yang hijrah karena dunia, ya dia hijrah ya karena ingin berbisnis misalnya, karena dunia, karena mengejar harta. Dia hijrah karena ingin menyelamatkan hartanya misalnya. Ya, orang yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia, yusibuha, dia akan dapat itu nanti dunianya. Ya, apa yang dia kejar, apa yang dia cari, ya akan dia dapatkan nantinya. Tetapi dia tidak dapat pahala yang dijanjikan, karena hijrahnya bukan karena Allah. Wa man kanat hijratuhu aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena seorang perempuan. Dia ingin menikahi seorang perempuan itu, tapi perempuannya sudah enggak lagi di Makkah. Berarti dia harus pergi ke Madinah. Hijrah, ikut hijrah dia karena mengejar seorang perempuan, mengejar cintanya seorang perempuan sampai rela dia hijrah. Ya bagaimana? Ya dia akan menikahinya, cuman dia tidak dapat pahala hijrah tadi karena hijrahnya bukan karena Allah. Dari hadis yang sebab turunnya seperti ini, asbabul nurunnya seperti ini, Imam Asy-Syafi'i, nah ini kecerdasan beliau. Hadis yang seperti ini kemudian beliau gali hukumnya, beliau bisa mengambil hukum dari hadis tersebut. Kalau kita ya hanya sekedar membacanya, ya udah, ini ceritanya ada seorang lelaki yang ngejar-ngejar perempuan, kemudian dia hijrah, kan sudah selesai begitu pemahaman kita Pak ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak sebatas itu pemahaman. Jauh beliau memahami hadis ini, sampai beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil diwajibkannya niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dari mana itu? Ya, dari mana itu? Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib niat. Itu duluan Imam Abu Hanifah, baru Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, disitulah pada tahun itu Imam Asy-Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah sudah duluan membahas hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini tidak menjadi dalil kalau diwajibkannya niat. Jadi dalam mazhab mereka nggak wajib niat, Pak. Nggak pakai niat wudu itu sah. Sholat nggak pakai niat sah. Nah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Asy-Syafi'i datang kemudian memahami hadis ini. Beliau mengatakan wajib niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sholat wajib niat, wudu wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat. Dari hadis ini bagaimana beliau bisa menggali hukumnya? Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan makna hadis ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab itu ada yang ditakdirkan. Ditakdirkan artinya disembunyikan. Ada kalimat yang disembunyikan, ya, yang tidak dinampakkan, tetapi maknanya ada di dalamnya. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Yang disembunyikan itu maknanya innama sihhatul a'mali binniyat. Nah, itu yang disembunyikan. Takdirnya begini, innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya amal ibadah itu dengan niat. Puasa amal ibadah berarti sahnya dengan niat. Kalau enggak niat berarti tidak sah. Wudu adalah amal ibadah. Amal ibadah sah dengan niat. Berarti kalau enggak niat tidak sah. Makanya beliau mengatakan niat menjadi rukun dari setiap ibadah. Ini dalilnya itu. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana niat yang sah ketika kita berwudu?
Jadi wudu wajib niat. Terus niatnya bagaimana? Ada niat yang sah, ada niat yang tidak sah. Nah, di sini makanya pentingnya kita mengetahui niat yang sah itu niat yang bagaimana. Beliau mengatakan an-niyatu adalah niat, dan niat yang sah itu bisa niat thaharah lis-shalah, bersuci untuk sholat. Seperti dia melafazkan misalnya, niat itu di dalam hati bukan dilafazkan, cuman disunnahkan untuk melafazkannya. Tidak wajib melafazkan niat, yang wajib menghadirkan niat di dalam hati. Kalau dia mau melafazkannya, dia mengatakan seperti ini misalnya, nawaitu at-thaharata lis-shalah, saya niat bersuci untuk sholat. Ini sah. Ya, niat yang seperti ini sah. Yang tidak sah itu kalau dia mengatakan nawaitu thaharata, begitu aja, saya niat bersuci. Ini enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena bersuci itu kan masih umum dia. Banyak itu bersuci. Ya. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, kan itu. Dari hadas kecil, dari hadas besar, masih umum dia. Nah, jadi harus dirinci sedikit. Dia katakan lis sholat, toharo yang membuat sholat itu menjadi sah. Niat wudhu yang lain yang sah bagaimana? Seperti dia mengatakan nawaitul wudu'a. Ini juga sah. Saya niat berwudu, itu sah. Saya niat wudu. Atau dia mengatakan nawaitu fardhul wudu, pakai tambahan fardu, fardhul wudu, ini juga sah. Atau dia mengatakan nawaitu raf'al hadasil asghar. Ya, aku niat untuk menghilangkan hadas kecil. Ini juga sah. Nah, umumnya kita biasanya niat yang kita baca itu ya lengkap sekali itu. Nawaitu fardhal wudu'i li raf'il hadasil asghar, kan gitu Pak. Nah, itu sudah lebih dari cukup ya. Sah ya. Ya bagus, artinya sudah lebih dari cukup. Kalau dia cuma mengatakan nawaitul wudu, begitu saja sudah sah. Ya, itu aja sudah sah. Apalagi ditambah fardu, nawaitu fardhal wudu, ditambah lagi li raf'il hadasil asghar. Nah, itu sudah lengkap sekali. Komplit udah. Nah, sah dan bagus. Namun niat itu bukan dilafazkan, tetapi di dalam hati. Itu sebenarnya niat. Tapi bukan artinya nggak boleh dilafazkan. Ada orang mengatakan nggak boleh melafazkan, enggak. Para ulama mengatakan sunnah melafazkan niat, bukan wajib. Sunnah yang wajib menghadirkan di dalam hati. Jadi kalau dia tidak melafazkan nggak apa-apa. Yang penting dia dapat menghadirkan dalam hati. Dan kalau dia melafazkan namun tidak menghadirkannya di dalam hati, itu nggak sah. Niatnya nggak sah. Karena patokannya dihadirkan dalam hati itu, patokan niat itu. Cuman umumnya orang yang sudah melafazkan niat, ya umumnya niat yang ia lafazkan itu hadir di dalam hatinya. Makanya para ulama mengatakan sunnah melafazkan niat supaya membantu kita untuk menghadirkan niat itu di dalam hati. Seperti sholat misalnya, kalau kita datang ke masjid, masuk masjid langsung takbir tanpa melafazkan niat, usolli fardhal maghribi misalnya, enggak pakai gitu, langsung takbir Allahu akbar. Ya, sah tidak? Sah jika dia saat takbir menghadirkan niat di dalam hati kalau dia sholat maghrib misalnya. Sah. Tapi kalau dia langsung takbir Allahu akbar, tidak ada lafaz niat, tidak ada niat yang dia hadirkan dalam hatinya, enggak sah. Atau salah dia, niatnya sholat isya misalnya, Allahu akbar, yang ada dalam hatinya sholat isya, tapi ternyata sholat maghrib. Nah,
Bisa nggak terjadi begitu, Pak? Bisa. Nah, itu makanya biar tidak terjadi kesalahan, lafazkan dulu usolli fardhul maghrib. Nah, kalau sudah kita lafazkan kan pikiran kita, hati kita sudah terfokus terhadap apa yang kita ucapkan. Enggak lagi salah kita niatnya sholat isya, enggak. Nah, itu dia fungsi dari melafazkan niat. Jadi tidak haram melafazkan niat, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya haram, Pak. Ya, haram katanya melafazkan niat. Tidak, para ulama mengatakan sunnah. Kemudian rukun yang kedua, ghuslu al-wajhi, membasuh muka. Dan niat tadi kapan dia hadirkan? Saat membasuh muka. Jadi rukun yang pertama dengan rukun yang kedua ini dilakukan secara berbarengan. Ya, jadi nanti rukun tartibnya itu tartib kecuali yang harus berbarengan, kecuali niat dengan membasuh muka. Karena niat itu dibarengkan saat kita membasuh muka, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i saat membasuh muka, bukan saat basuh tangan. Sebagian orang, ya, orang yang nggak belajar, kalau ditanya kapan niat wudu, pas basuh tangan katanya, pas kumur-kumur katanya. Ya, salah. Kapan niat itu? Saat membasuh muka, bukan sebelumnya saat kita membasuh tangan atau saat kita kumur-kumur, tidak, tetapi pas saat pertama kali air itu kita basuhkan, kita sentuhkan ke muka kita. Di situ kita hadirkan niat di dalam hati. Nah, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka, semua bagian muka, semua yang disebut namanya muka, wajah, itu semuanya wajib dibasuh. Dan yang wajib dibasuh bagian zahirnya. Apa maksud bagian zahirnya? Bagian yang nampak, yang terlihat ini, Pak. Ya, bagian mata kita yang terlihat saat kita pejamkan mata kita. Nah, ini berarti kelopaknya ini wajib dibasuh. Tapi yang tidak terlihat nggak wajib dibasuh. Makanya bola mata kita ini nggak wajib dimasukkan air ke dalam mata kita, nggak. Jadi ada orang yang wudunya begitu, Pak, dimasukkan air ke dalam matanya. Jadi dia tampung air, kemudian matanya dipelototkan, masukkan begitu, biar air itu masuk ke dalam matanya. Nah, nggak wajib, ya. Dan tidak ada anjurannya, tidak disunahkan memasukkan air ke dalam mata. Ya, nggak disunahkan itu. Yang wajib dibasuh mana tadi? Yang tampak itu. Kemudian hidung yang tampak saja, berarti bagian dalam hidung kita tidak wajib dibasuh. Cuman disunahkan sebelum kita membasuh muka, bukan saat membasuh muka. Sebelum kita membasuh muka, disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Namanya istinsyaq, namanya kan? Namanya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, disedot, dihirup. Nah, mulut mana yang wajib dibasuh? Yang terlihat saat kita mingkem, Pak bahasanya, ya. Menutup mulut kita, biasa nutupnya, ya. Bukan begini. Nah, bukan, biasa. Mana yang terlihat? Bibir kita yang terlihat, maka itulah yang wajib dibasuh. Bibir yang tidak terlihat bagian dalam tidak wajib dibasuh. Mulut kita tidak wajib kumur-kumur, tetapi disunahkan kumur-kumur sebelum membasuh muka. Jadi sebelum tadi kita basuh muka, kita cuci tangan, kita kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu disunahkan. Tapi pas saat membasuh muka tidak lagi disunahkan kumur-kumur, karena sudah dilakukan sebelumnya. Nah, muka yang wajib dibasuh ada batasannya. Para ulama mengatakan min manabiti sya'arir ra'si, min manabiti sya'arir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut rata-rata orang, ghaliban, umumnya orang, ya, seperti ini, ila asfaliz zaqan, sampai ke dagu bagian bawah. Ini berarti di sini.
Ini kan dagu, Pak. Dagu itu apa? Dagu itu adalah tempat pertemuan dua tulang rahang. Rahang kanan, rahang kiri. Bertemu dua tulang rahang ini di sini namanya zakon bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa, Pak? Dagu. Nah, dagu yang bagian bawah sini berarti, bukan sini. Ya, ini dagu, cuman bagian depannya, bagian bawah. Dari sini ke sini, ini panjang. Jadi semua bagian yang masuk di sini wajib dibasuh. Lebarnya dari anak telinga min watidil uzun, dari anak telinga ke anak telinga yang berikutnya. Ini lebarnya, berarti semua yang masuk di sini namanya bagian muka yang wajib dibasuh. Termasuk ini, Pak. Apa namanya ini, Pak? Jambang. Ada orang kan jambangnya panjang. Terutama perempuan ini, jambangnya panjang. Nah, kalau perempuan itu punya jambang yang panjang, ini juga wajib dibasuh ini. Jangan kemudian saat wudu ini jambangnya ditaruh di belakang telinga, supaya nggak mengganggu mungkin pikirannya, ditaruh di belakang telinga. Nah, kemudian dia wudu, jambangnya ini tidak kena air, maka tidak sah wudunya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui batasan muka itu seperti apa, supaya kita tahu ini wajib dibasuh atau enggak. Ya, semuanya wajib dibasuh. Kalaupun ada tumbuh rambut di sini wajib dibasuh. Tumbuh rambut di sini wajib dibasuh. Dikecualikan jenggot atau brewok yang tebal. Seperti orang Arab kan brewoknya tebal itu, Pak. Ya, jenggotnya tebal. Saya tidak bisa mencontohkan karena nggak punya brewok. Jenggot pun cuma seumur. Jadi kita bayangkan saja seperti orang Arab itu, tebal. Tebal itu bagaimana? Kalau kita berada di depannya, kita nggak ngelihat lagi celah-celah dari jenggotnya atau brewoknya ini yang terlihat di situ kulitnya. Nah, kalau tipis kan kita masih bisa melihat kulitnya kan? Itu namanya tipis, bukan tebal. Tapi kalau kulitnya nggak terlihat lagi dari celah-celah brewok atau jenggotnya itu disebut namanya tebal. Nah, kalau tebal bagaimana? Kalau tebal tidak wajib dibasuh sampai kena ke kulitnya. Cukup bagian atasnya saja dibasuh, itu jenggotnya, brewoknya, bagian atas saja itu sudah cukup. Nggak perlu sampai kena ke bagian kulitnya. Tapi kalau tipis wajib dibasuh sampai kena ke bagian kulitnya. Nah, ini kalau seperti ini ya ini disebut tipis sekali, bukan hanya tipis sekali. Jadi harus kena ini sampai ke bawah. Nah, kalau hanya ininya yang kena, kulitnya nggak kena, tidak sah wudunya. Jelas ini, Pak. Nah, ada yang ditanyakan ini? Silakan, Pak. Iya. Iya. Nanti sebenarnya akan datang, ini kan belum sampai kita ke sana. Cuman kita sebutkan bahwa kewajibannya adalah mashu ar-ra'si. Kan itu bahasanya, mengusap kepala. Nah, kalau orang Sumatera menyapu gitu, Pak. Saya juga orang Sumatera, dulu saya bahasanya begitu, menyapu kepala. Masa kepala disapu. Mengusap kepala. Nah, kewajiban dasarnya adalah mengusap atau menyapu kepala, bukan mengusap rambut. Itu kewajiban utamanya kan begitu, bukan mengusap rambut. Tetapi karena umumnya kepala orang ini ditumbuhi rambut, walaupun ada yang nggak ditumbuhi rambut, tapi umumnya kan ditumbuhi rambut. Jadi kemudian diperbolehkan untuk mengusap rambut ganti dari kepala. Ya. Jadi kemudahan itu.
kita boleh mengusap rambut ganti dari kepala. Cuman dengan syarat. Syaratnya apa? Rambut yang masih berada di batasan kepala. Jadi kalau rambutnya panjang, sudah keluar dari batasan kepala, rambutnya panjang sampai ke sini, Pak. Dia usap ini rambut di sini. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan kepala. Loh, kan rambut kepala, iya. Cuman dasar kewajibannya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kalau dasar hukumnya mengusap rambut, boleh. Rambut yang bagian mana saja boleh dia usap, tapi tidak. Kewajiban dasarnya adalah mengusap kepala. Contoh dekatnya, ketika kita haji atau umroh, ada rukun mencukur rambut, kan itu, Pak. Karena dasar kewajibannya adalah mencukur rambut, maka boleh mencukur rambut itu rambut yang berada di batasan kepala atau rambut yang sudah keluar dari batasan kepala. Rambutnya panjang sampai segini, kemudian dia potong ujungnya. Sah tidak? Sah. Ya, kenapa sah? Karena kewajibannya memotong rambut. Maka rambut yang keluar dari batasan kepala juga masih disebut namanya rambut, makanya boleh. Karena kewajibannya memotong rambut, bukan memotong kepala. Nah, kalau di sini kewajibannya mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Nah, jadi kalau rambut yang mau diusap, rambutnya harus berada di batasan kepala. Seperti iya. Cuci rambut paling kurang 3 helai rambut kan pernah ada. Iya. Minimal 3 helai rambut. Benar, ya. Maksudnya kalau ini tidak mesti 3 helai rambut. Kalau sahnya sah. Maksudnya yang tidak benar itu tidak mesti harus 3 helai. Walaupun 1 helai itu sudah sah, Pak. Cuman catatannya harus berada di batasan kepala. Jadi misalnya dia basuhnya begini doang, ya kan? Sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ini masih berada di batasan kepala. Tapi kalau rambutnya panjang nggak bisa. Enggak, itu sunnahnya. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik harus semua. Kalau Imam Malik begini saja nggak sah. Itu mazhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i begini sah. Nah, bedanya gitu. Beda mazhab. Cuman Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk mengusapnya secara keseluruhan. Jadi diusap dari depan ke belakang, ya. Kemudian kalau rambutnya bisa berbalik, dia balikkan lagi ke depan. Nah, itu sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wajib dalam mazhab Imam Malik, itu sebagian pendapat dalam mazhab Imam Malik. Nah, silakan, Pak. Sholat subuh. Oh, maksudnya dia bangun kesiangan, subuhnya telat, ya. Nah, baik. Yang pertama, tadi kalau dia bangun subuh, subuhnya kelewat ya. Subuh sekarang misalnya 5:30 udah habis misalnya. Dia bangun jam 6. Sudah kelewat waktunya. Itu gimana sholat subuhnya? Ya dia tetap wajib sholat subuh. Dalam hadis disebutkan man nasiya au nama. Dalam riwayat lain ada au nama. Man nasiya sholatan au nama falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim.
Rasulullah mengatakan orang yang lupa sholat atau tertidur kemudian kelewatan sholatnya, falyusalliha, maka hendaklah dia tetap melakukan sholat tersebut idza zakaroha, saat dia ingat. Kalau dia tadi lupa, pas ingat dia lakukan sholatnya. Artinya namanya apa ini? Qadha sholat kan itu. Karena waktu sholat sudah berakhir. Niatnya sama seperti niat kita sholat ada. Misalnya dia sholat subuh tadi kelewat. Bagaimana kita niat sholat subuhnya? Sama, usolli fardhus subhi. Pakai qadhaan boleh, enggak pakai qadhaan juga enggak apa-apa. Usolli fardhus subhi qadhaan lillahi ta'ala boleh. Atau usolli fardhus subhi begitu saja sah. Nah, jadi niatnya sama saja. Kemudian yang kedua, ada orang yang sholat 50 rakaat gitu Pak, dalam sehari semalam. Itu sholat apa? Sholat qadha atau sholat bukan sholat qadha? Atau sholat sunnah? Sholat wajib dan sholat sunnah. Sampai 50 rakaat jumlahnya begitu. Ya, secara hukumnya tidak masalah karena kita sholat sunnah itu, apalagi sholat sunnah mutlak itu tidak ada batasan rakaatnya. Bahkan kalau kita lihat sejarah para ulama, ya banyak di antara mereka yang melakukan sholat malam itu ya sampai ratusan ribuan rakaat bahkan. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau masih 50 rakaat ya masih kecil dibandingkan para ulama. Cuman mending Pak kan, ketimbang kita sholatnya cuman berapa kalau dihitung ya, berapa sholat kita 17 rakaat yang wajib, yang sunnahnya berapa rakaat itu ya 10 rakaat ya baru dapat 27 rakaat. Ya seperti itu Pak. Baik, kita masih ada, silakan. Iya. Nah, boleh. Ya, nanti akan kita jelaskan pada rukun yang berikutnya yaitu membasuh tangan. Cuman membasuh tangan itu bagaimana? Disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Ya, seperti itu. Jadi anggota tubuh yang seperti itu artinya tidak bisa dilakukan sekaligus umumnya, maka dia disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Jadi kanan dulu baru kiri, selesai kanan dulu baru kiri. Bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, enggak. Air mengalir gitu kan Pak, kanan kiri, kanan kiri, bukan gitu. Nah, bukan olahraga ini. Kalau muka kan ada bagian kanan, ada bagian kiri kan. Tapi tidak disunnahkan pada membasuh muka, basuh yang kanan dulu, baru basuh yang kiri. Enggak. Kenapa? Karena muka ini walaupun ada kanan dan kirinya, bisa memungkinkan dan mudah untuk membasuhnya sekaligus. Maka dibasuh sekaligus. Seperti itu. Kalau tangan kan agak sulit ini Pak. Kalau dibasuh dua-duanya nggak ada yang menggosoknya. Ya, makanya disunahkan kanan dulu baru kiri. Baru kiri. Iya, silakan. Tadi belum disinggung mengenai cuci pipi. Karena memang kan belum selesai ini semuanya. Karena terbatas waktu. Karena tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam rukun. Jadi mengusap telinga itu sunnah hukumnya, tidak menjadi rukun dari rukun-rukun wudu. Jadi kalau nggak basuh telinga sah. Tapi kalau dianjurkan mengusap telinga karena hukumnya sunnah. Mengusap telinga kanan dulu apa kiri dulu Pak? Atau bagaimana? Langsung dua-duanya. Kenapa? Karena bisa dan mudah untuk dilakukan dua-duanya. Jadi bukan kanan dulu baru kiri, enggak. Karena bisa dilakukan dua-duanya maka dua-duanya. Nah, seperti itu. Baik, iya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa. Kita tutup dengan mengucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.